kemudian kalau ditolak pun ada ya penerbitan, penolakan, penambahan. Ini tembusannya ke Disnaker provinsi dan ke di Dirjen Bina Atas, ya seperti itu. Persyaratan yang diharuskan, nah ini pokok izin LPK, terus realisasi pelaksanaan program, dan penetapan program, ya itu nanti disebutkan ya. BLH instruktur, terus fotokopi tanda bukti kepemilikan, sarana prasarana seperti itu. Lanjut. Nah ini ya, format penerbitan izin penambahan program pelatihan kerja ya. Nama lembaga, nomor registrasi, alamat, tanggung jawab program pelatihan kerja. Nah tadinya misalkan yang satu ya desain grafis, nanti nambah lagi apa komputer, pelatihan komputer, apalagi nah, itu nanti disebutkan ya di situ ya, bisa 1, 2, 3 atau misalkan dengan huruf ya A, B, C bisa gitu ya. Lanjut. Proses perizinan LPK pemerintah perusahaan ya. Nah ininya bersama seperti alurnya. Lanjut. Ini kop suratnya seperti ini ya, kop suratnya tetap ya, nama lembaga, nomor registrasi, alamat, tanggung jawab program pelatihan kerja. Lanjut. Ini pembinaan lembaga pelatihan kerja ya, ini di dalam Permenaker 17/2016 ini ada pembinaan lembaga pelatihan kerja. Siapa yang membina? Nah, ini ada 3. Yang pertama bisa dari dinas kabupaten kota ya, bisa juga pembinaan yang dilakukan oleh dinas Disnaker provinsi, ada juga dari Kementerian Tenaga Kerja pusat ya, ini pembinaan. Dan LPK ini wajib ya melaporkan secara berkala selama 6 bulan sekali ya pada Disnaker, dan Disnaker nanti meneruskan kepada dinas provinsi meneruskan laporan nanti ke Kementerian Ketenagakerjaan ya. Nah terkait pembinaan ini ya, ini ada tentang pembinaan program pelatihan, pembinaan penyelenggara PDK, sarana dan fasilitas instruktur tenaga pelatihan ya, terus penerapan metode dan sistem pelatihan, lalu juga manajemen LPK. Nah itu beberapa poin yang nanti dibina oleh Disnaker kabupaten maupun Disnaker provinsi dan pusat ya. Lanjut. Ada juga sanksi administrasi ya. Saya kira kalau untuk di Depok belum ada ya yang kena sanksi. Artinya mengikuti ketentuan prosedur gitu. Kalau untuk Kabupaten Tebo itu jumlah keseluruhan ada berapa? LPK 29 atau 20 LPK dengan BLT itu. Oh 29. Nah ini untuk sanksi administrasi ya, berdasarkan Permen 17/2016 Disnaker ini memberikan sanksi kepada LPK ya. Ini sanksi ini ada yang ringan, sedang, berat ya. Sanksi terberatnya yang sampai pencabutan izin ya, seperti itu. Pelatihan sementara ya, ini menggunakan instruktur dan tenaga pelatihan yang tidak sesuai dengan program gitu ya. Program desain grafisnya, instrukturnya otomotif tidak sesuai. Nah ini nanti akan kena sanksi ya.
pelaksanaan pelatihan kerja di luar program yang telah disetujui. Ya, di programnya apa? Komputer. Tapi selain itu dia mengadakan pelatihan lain ya, di luar program yang sudah disetujui ya, oleh dinas terkait. Terus menggunakan sarana dan prasarana pelatihan yang tidak sesuai dengan program, ya, bisa gratis, komputer, sarana prasarananya apa? Tata kecantikan kan nggak matching, nggak klop, gitu ya. Misalkan tata boga, gitu ya. Ininya otomotif, ya, tempat sarana prasarananya, tentu kan desainnya itu sudah beda, itu tidak sesuai ya, dengan sarana dan prasarana pelatihan sesuai program. Penghentian pelaksanaan, menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan kerja selama dijatuhi sanksi penghentian sementara, artinya bandel lah gitu ya, ngeyel lah gitu kalau orang bilang udah di beri sanksi penghentian sementara tapi terus masih melaksanakan pelatihan seperti itu ya. Terus tidak melaporkan realisasi kegiatan pelatihan ya kepada kepala dinas kabupaten kota. Nah, ini biasanya setiap 6 bulan. Nah, terus sampai pencabutan izin ya, pencabutan izin. Ini adalah sanksi terberatnya. Tidak memenuhi kewajiban pasal 30, tidak memenuhi standar mutu LPK, tidak melaporkan perubahan tanggung jawab, tidak menyelenggarakan program pelatihan kerja selama 1 tahun, ya, artinya patung, ya, tidak ada kegiatan. Nah, ini bisa berakibat sanksi pencabutan izin, ya. Menyalahgunakan izin LPK, menerbitkan sertifikat pelatihan tanpa proses pelatihan kerja, ya. Nah, ini pelatihan yang enggak tiba-tiba mengeluarkan sertifikat, artinya menjual sertifikat seperti itu. LPK yang dicabut izinnya berkewajiban ya mengembalikan biaya pelatihan kepada peserta. Peserta itu kan ketika datang tentu dia ada administrasi ya, membayar untuk pelatihan. Nah ini LPK harus mengembalikan biaya ya pelatihan kepada peserta. Nah, terus mengembalikan izin LPK kepada dinas kabupaten kota. Lanjut. Perizinan LPK OSS sekarang online ya. Ini kita tes berbasis risiko, peraturan yang terbaru. Online single system. Ya. Lanjut. Nah, ini perizinan untuk OSS registrasi bisa ini aplikasi ya, maksudnya aplikasi ya, registrasi usul, terus registrasi legalitas, proses slip, perizinan perusahaan. Nanti dari PTSP coba untuk membantu gitu ya. Lanjut. Nomor untuk perusahaan ini. Contohnya seperti ini ya. Lanjut. Nama kode KPI publikasi 2020 sebagai contoh aja ya. Pelatihan kerja swasta ini 7842 ini seperti ini ya. Nah. Lanjut. Ini proses perizinan kerja swasta OSS. Alurnya seperti ini ya. Nanti kalau misalkan mau baca-baca nanti boleh mengcopy ya. Lanjut. Ini contoh izin LPK.
Ya, jadi untuk regulasi nanti Bapak Ibu bisa membuka di jdih.kementan.go.id, mendapat kelembagaan.kementan.go.id. Juga data akreditasi bisa buka di lrpk.kementan.go.id. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena memang keterbatasan pengetahuan yang ada pada saya. Selain apa yang saya sebutkan, saya masih belajar Islam. Jadi nanti masukan-masukan dari teman-teman ya, ini sangat berarti bagi saya. Nanti ketika ada pertanyaan ya bisa jawab, tidak bisa paling nanti dicatat untuk didiskusikan di pusat. Tapi misalnya nanti ada Mbak Diego membantu, ada yang mau bertanya juga akan menjadi PTSP juga seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suherman yang telah memberikan materi. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Ya Pak, masuk pertanyaannya Pak. Ya. Mungkin bisa nanti dijawab sama Ibu Dia juga, mungkin bisa dijawab oleh Pak Suherman dan juga dari PTSP. Ya, kami silakan 3 pertanyaan dulu ya Bapak-Bapak ya, silakan.